Judul firman Tuhan yang ngeri-ngeri sedap. Judulnya adalah Merdeka dalam Penjajahan. Tidak banyak orang Kristen yang mengetahui tentang seluk-beluk daripada dosa di dalam daging. Banyak orang berpikir bahwa dosa bisa dikalahkan dengan kekuatan. Itu sesuatu yang mustahil. Saya ingin ringkas kembali secara singkat sebagai pendahuluan bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, sebagai konsekuensinya adalah semua orang juga jadi ikut berdosa yang berasal dari benih keturunan Adam. Dan perhatikan saudara, dosa itu mengakibatkan sesuatu yang parah, yang sangat fatal bagi daging kita. Itu yang disebut dengan hukum dosa. Itu sebabnya manusia, apapun yang dia lakukan, tidak akan pernah bisa mencapai standar Allah. Kebaikan apapun itu sebabnya dengan tegas Alkitab mengatakan bahwa keselamatan itu tidak diraih melalui perbuatan. Karena tidak ada lagi perbuatan manusia yang mencapai level kesempurnaan. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh manusia supaya bisa mencapai standar Allah adalah dengan beriman, percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara lahir baru. Perhatikan, segala sesuatu yang saudara berbuat itu harus berdasarkan iman. Jadi iman itu menjadi apa? Yang menyucikan, ibaratnya perbuatan-perbuatan kita itu, sebab perbuatan-perbuatan kita dalam Kristus itu mulai diperhitungkan, dan suatu waktu kita akan terima upah. Nah, apa definisi daripada merdeka di dalam penjajahan? Supaya hari ini kita belajar sesuatu hal yang mungkin selama ini tersembunyi. Kita pengen selalu mencoba untuk sempurna. Satu hal persoalan manusia di bawah kolong langit ini adalah dia pengen sempurna, gitu ya. Ekspektasi manusia itu adalah sempurna. Itu sebabnya manusia nggak pernah puas, karena dia inginkan sesuatu yang perfect, sesuatu yang sempurna. Dan ketika manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan, inilah yang menjadi penyebab manusia kehilangan firdaus dalam diri. Kita lihat firman Tuhan ini sekarang dalam kitab Roma pasal 7 ayat 24 sampai 26. Kita baca ayat bersama-sama. 1, 2, 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum. Ini yang dimaksud dengan merdeka dalam penjajahan, gitu ya. Merdeka dalam penjajahan. Ada dua hal di sini yang sangat kontras. Dari hidup kita ada dualisme. Ini kan saya katakan minggu lalu. Ada dualisme. Di satu sisi kita melayani Tuhan, melayani hukum Allah dari akal budi kita. Tapi di saat yang bersamaan, perhatikan, di saat yang bersamaan, tubuh insani kita ini, perhatikan, tubuh insani kita ini melayani hukum dosa. Konsekuensi dosa, ingat ya, dosa. Dari mana asal dosa? Kita harus tahu di kitab Kejadian, dosa yang pertama di bumi terjadi di tangan Eden. Dan Tuhan sudah memberitahukan dengan tegas, konsekuensi daripada perbuatan Adam itu akan berdampak secara sistemik. Artinya begini, orang yang tidak melakukan yang sama juga akan berstatus yang sama. Jadi ketika Adam melawan Tuhan, dia berdosa, dan semua benih yang lahir dari keturunan benih Adam itu juga berstatus berdosa. Dan akibatnya, perhatikan, dosa itu ya di dalam daging begitu sangat serius dan sangat tragis, bahkan mengerikan. Kita nggak bisa melawan itu, saudara. Sekarang ada sebagai dampak konsekuensi dosa itu, di dalam daging kita ini ada hukumnya. Apa itu hukumnya? Itu sebenarnya tadi Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah.
di dalam hati kita yang paling dalam. Percayalah, tidak ada seorang pun yang ingin berbuat jahat. Paulus mengatakan justru apa yang kuinginkan itu di dalam hatiku, yang kulakukan berbeda. Aku ingin berdamai di dalam akal budiku, tapi dagingku gak sanggup. Kan ini persoalannya sekarang. Ya. Apa yang terjadi di dalam akal budi kita tidak sanggup dilakukan oleh tubuh insani kita. Itu yang dimaksud dengan ini. Dan konsekuensinya begitu parah. Coba perhatikan tawanan. Dia sebut tawanan atau penjajahan. Yang paling mengerikan itu bukan penjajahan jemaat. Itu bukan penjajahan fisik. Ya. Tapi penjajahan yang paling mengerikan yang dialami manusia adalah, perhatikan ini, daging yang ditaklukkan oleh hukum dosa. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, daging ini akan berakhir di mana? Di kuburan. Dengarkan jemaat Tuhan, jangan terlalu kita melebihi fokus pada Tuhan untuk mengurus daging ini. Saya belum mengatakan, kalau jiwamu sehat, wajahmu pasti cantik walaupun tidak pakai skincare. Lihat kiri kananmu sudah. Kalau jiwanya tenang, ada orang yang begitu banyak uangnya. Itu makanya orang yang cukup bisa tidur dengan nyenyak, wajahnya berseri-seri. Betul nggak ya? Tapi kalau nggak bisa tidur kita, berkacau pagi-pagi, waduh, udah kita pakai skincare dari sono, dari sini, nggak bisa. Sampai nggak dipakai putih panggil, nggak bisa juga. Kenapa? Karena dari ini coba perhatikan, ditaklukkan oleh hukum dosa. Itu adalah sumber dari semua persoalan manusia. Apa itu termasuk kesedihan, kemarahan, kecewa, nangis, dan hal lain yang begitu tragis. Artinya apa? Daging kita tidak bisa tinggal di dalam firman Allah. Jadi jangan pernah berpikir saudara sedih itu karena nggak ada uang. Tidak. Tapi semua sumber daripada persoalan di dunia ini adalah efek daripada dosa yang mengakibatkan hukum dosa itu menaklukkan daging kita. Jadi semua sumber daripada masalah persoalan di dunia ini adalah hukum dosa. Nah, Alkitab membuktikan itu. Nanti kan di surga nggak ada properti seperti di dunia. Saya lihat di belakang ada ini, ada dari ini kan properti ini, perusahaan perumahan. Nanti mereka akan sosialisasi di jemaat yang rindu di rumah boleh tinggal, nanti mereka sosialisasi. Di surga nggak ada lagi nanti itu ribut masalah soal perbaluhan. Tahu perbaluhan? Patok-patok. Di surga nggak ada lagi masalah uang. Di surga nggak ada lagi itu. Dengar? Di surga nggak ada lagi tangisan. Sama seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Nggak ada kemarahan. Nggak ada di sana kesedihan, kecewa, tangisan seperti di dunia ini. Jadi semua ini penyebabnya adalah hukum dosa di dalam. Ya. Jadi sabar saja saudara. Pada waktunya semua akan berakhir. Amin. Nanti berakhir di sana. Ketika masa jolma matiku ikut di sana semua berakhir. Cuma kadang anehnya kita, itulah ini loh. Kita takut ke sana, tapi kita tidak mau menderita. Ingat ya, cuma satu yang diinginkan manusia. Apa itu? Sempurna. Loh, sekarang dia bilang enggak loh, bagi saya kalau ada 10 miliar hari rekeningku, percayalah katanya, diyakinkan kita, saya akan bahagia. Itu omong kosong. Uang bukanlah sumber daripada kebahagiaan yang diinginkan manusia. Sebab kenapa? Pengkhotbah mengatakan ketika Tuhan menciptakan Adam,
Manusia itu diberikan namanya ruang kekekalan. Kekekalan itu kan unlimited, tidak ada batasan. Jadi kebutuhan dia bukan materi. Ya, kekekalan itu kebutuhannya sesuatu yang kekal. Daging kita ini kebutuhannya sesuatu yang sifatnya materi. Kalau kita sudah pakai jam Rolex, walaupun itu gadungan, kita rasa percaya diri. Pakai emas, gigi emas. Ya, kita percaya kok semakin pakai sepatu yang lebih mahal, kita merasa lebih percaya diri. Itu lahiriah, saudara. Ingat, Adam tidak pernah menggunakan itu. Loh, saudara jangan bilang begini. Iyalah bagian nggak digunakan si Adam. Karena dulu belum ada jam Rolex di zaman Adam. Ingat, semua hal yang paling modern hari ini di dunia itu barang rusak di surga. Rongsokannya itu. Itu makanya pengkhotbah menyatakan, aku menemukan tidak ada sesuatu hal yang baru di dunia ini. Karena yang paling baru itu pun sudah lama yang sudah ada. Jadi surga itu jangan berpikir kuno. Jadi jangan nanti berpikir, berarti ketika sudah berpikir tentang surga, maka saudara mengingat tentang dinasti apa? Sengkoko. Di mana? Nggak modern di sana, saudara. Modern. Jadi apa yang paling canggih di dunia ini? Apalagi sekarang paling canggih teknologi apa? AI. Di surga itu barang rongsokan. Ibarat anak kecil yang main itu, saudara. Jadi dengar. Jadi semua ini sadarkan dirimu. Sumber daripada semua persoalan di dunia ini adalah hukum dosa dan lain. Itu makanya nggak ada yang baik di dunia ini. Termasuk kesenangan, betul nggak? Ya. Ada orang yang tiba-tiba ketawa kesenangan. Habis itu baru dia bersaksi puji Tuhan. Tuhan begitu baik. Habis itu siramu kata dia. Inilah dunia ini, saudara. Jadi semua sumbernya dari sana. Gak mungkin tubuh kita ini melakukan sesuatu yang perfect. Dengan sesuatu yang sempurna itu hanya angan-angan di sini. Itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Itu hanya dimungkinkan semuanya ketika semuanya sudah berakhir. Mau berakhir sekarang? Tiup. Hal seperti kumos. Semakin kau memeluk dunia ini, semakin engkau gelisah, betul nggak? Semakin kau mencintai dunia ini, semakin engkau berantakan, semakin engkau hancur, semakin engkau tidak menemukan tujuan hidupmu. Itu sebabnya dengarkan, daging kita yang kita pakai sekarang itu tidak akan mungkin tinggal dalam firdaus Tuhan. Lihat Kejadian 3:22-23. Ini dilakukan Tuhan pada Adam. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu kalau menjadi seperti salah satu dari kita. Ini ketika kata kita itu kan jamak bukan tunggal. Ini kita dasar kita. Kita percaya dengan Allah yang Tritunggal. Jadi ketika di sini dia menggunakan kata kita. Kalau kita berarti lebih dari satu orang. Apa yang dimaksud sesungguhnya manusia itu dalam diri seperti salah satu dari kita? Apa itu? Manusia itu. Dia jadi tahu yang baik dan yang jahat. Tadinya mereka nggak tahu. Itu makanya Adam dan Hawa itu kan telanjang di tangan ini. Begitu dia tahu yang baik dan yang jahat, dia langsung malu. Sebelumnya mereka nggak malu. Ya. Jadi semua rasa malu. Itu bersumber daripada dosa. Tadinya kan mereka main-main, nggak pakai celana kok itu. Tapi bukan berarti nanti berarti pakai mampu sekarang udah diselamatkan, nanti aku telanjang dari sana. Saudara aneh juga. Kenapa? Kalau saudara tinggal hanya sendiri nggak apa-apa, suami istri misalnya apa-apa. Masalahnya banyak orang di sini sudah. Jangan nanti ada jemaat di Semarin punya jalan nggak pakai celana set. Bahaya. Kenapa? Ini sesuai dengan khotbah atau ibadah tadi. Dan dengan demikian minggu depan saya dipecat. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi emang nggak boleh pakai. Nggak boleh. Tahu nggak? Tadinya Adam itu soal yang baik dan yang jahat dia tergantung kepada Tuhan. Sama itu seperti anak-anak. Lihatlah sekarang si Jane. Udah berapa sekarang umurnya si Jane?
21 tahun. Berapa? 1 tahun ya. Dia belum tahu yang baik dan yang jahat, betul nggak? Betul? Makanya dia nggak pernah khawatir. Coba pernah lihat cincin begini sambil merokok. Mampus. Nanti mulai ketika dia tahu yang baik dan yang jahat, mulai dia gelisah. Kenapa bisa begitu? Karena tadinya ada soal yang baik dan yang jahat itu tergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang baik, dia yang baik. Tapi sesudah manusia makan buah itu, dia bisa menentukan sendiri, betul nggak? Usuk kemajuan mengenai. Saya tanya saudara memutuskan lebih banyak selama seumur hidup memutuskan sesuai dengan keputusan Tuhan atau keputusanmu sendiri? Sesudah berantakan kau salahkan siapa? Tuhan. Kau bisa. Memang untung bukan saya Tuhan. Kalau saya Tuhan tiap hari pemukulan. Kan juga titus. Kau yang salah. Apa yang kau salahkan? Kan? Ya. Maka sekarang jangan sampai mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari tangan Eden supaya diusir dari Firdaus. Karena di Firdaus tidak boleh daging yang berdosa. Jadi dengarlah saudara. Itu makanya firman Tuhan selalu mengatakan nanti pada akhirnya dia akan datang membawa kita ke sana. Di sana semua berhenti. Amin. 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 Di sanalah tanah air kita. Di sana tempat lahir beta. Kan di sini. Kalau di sini penuh persoalan di sini, betul nggak? Hah? Coba dengan khotbah itu saudara gelisah. Coba bayangkan di sini. Makanya penjajahan merdeka di dalam penjajahan. Artinya apa? Dari kita ini, tubuh ini dijajah oleh hukum dosa. Betul nggak? Siapa di sini yang bisa memastikan 1 minggu disempurna? Dengan daging ini tidak akan bisa, tidak akan pernah mungkin mencapai level sempurna. Jadi dosa itu, hukum dosa itu akan terus menggerogoti dan dosa yang membuat kita sakit, kolesterol, semua kan akarnya dari sana. Karena begitu dosa merasuki daging manusia, pikirannya itu nggak sempurna lagi, ya nggak sempurna lagi. Jadi ketika pikiran nggak sempurna, daging pasti hancur. Nah sekarang tergantung SDM. Minimal lah saudara harus punya cara berpikir seperti Elon Musk. Baru saudara dikatakan level aman. Ada di sini yang katakan seperti level Elon Musk. Ini keadaan kita baik-baik aja, keadaan pikirannya berantakan. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi fisik. Ya. Jadi karena hukum dosa membuat orang tambah hari tambah tua. Di surga nanti nggak ada lagi yang tua. Kita punya tubuh kemuliaan. Nggak ada lagi udah berapa umurmu pakai skin kenapa nggak ada di sana. Sempurna di sana. Amin. Nggak ada lagi seperti di sini. Nah, apa di sini? Semua PPN naik. Ya bersyukurlah saudara nggak punya harta. Dia nggak tahu PPN karena dia nggak pernah bayar pajak. Kenapa orang? Namanya ini dong. Mau bayar PPN saudara? Siapa yang mau bayar PPN tahun 2005 ini? Kan cuma ada 5 orang yang mau selebihnya. Kata mani. Ya. Daging kita menjadi tidak berdaya atau dalam tanda kutip tunduk. Tubuh insan kita itu tunduk di bawah hukum dosa. Gak bisa dilawan. Gak bisa. Itu makanya Paulus mengatakan kepada jemaat tidak ada satupun yang baik yang bisa dilakukan ini. Daging ini apa kesukaannya? Merbadat, tersinggung, mengasani, sombong. Coba ini kan
bayangkan. Tapi dagingnya itu berontak. Apapun akan kubuat untuk mencapai bisa mengimbangi silat jauh ini. Semua digadang-gadang. Termasuk orang tuanya pun dijual, mertuanya semua dijual. Jadi bisa. Ini daging. Karena hukum dosa dalam daging itu mengakibatkan keinginan daging itu rusak total. Nggak bisa lagi diperbaiki itu, saudara. Nggak bisa. Itu makanya minggu yang lalu kan dikatakan firman Tuhan itu, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, hukum yang sempurna, karena tidak berdaya oleh daging. Jadi hukum Taurat itu mundur. Mundur kita, bos, katanya. Kenapa? Karena daging ini harus dihancurkan. Itulah nasibmu ini, saudara. Jadi nggak usah terlalu terobsesi dengan ini. Haleluya. Kalau saudara dilahirkan Tuhan, muka bersegi empat, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya pernah punya gambar diri yang rusak. Saya menyesali keadaan saya dengan tubuh saya yang kurang ganteng ini. Saya pengen menjadi orang yang dilahirkan putih, tinggi, ya, pintar, semua terbalik, sudah. Dilahirkan bodoh, hitam dan pendek. Saya dulu persoalan itu, nggak ada sesuatu. Itu makanya kan kita sekarang bergumul. Apakah kita di satu sisi percaya dengan takdir atau dengan pilihan? Ini kan jadi persoalan teologis ini, sudah. Sudah percaya mana? Takdir atau pilihan? Sudah ditakdirkan miskin begitu? Ya, aku sudah ditakdirkan dengan miskin. Nah, itu Tuhan yang salah. Dua-duanya itu benar, sudah. Karena ada ayatnya. Tuhan berkata, sebelum dunia dijadikan aku sudah memilih engkau. Berarti kan takdir. Betul kan? Coba saudara begini. Saudara memilih takdir Tuhan atau memilih takdir yang lain? Takdir Tuhan itu, saudara, harus hidup dipimpin oleh Roh. Sementara takdir yang lain itu dipimpin oleh keinginan daging. Nah, kita lebih sering dipimpin apa? Daging atau ke roh? Enggak, tidak. Nah, ini. Roma 7:18-21, ya. Daging kita menjadi tidak berdaya, alias apa? Tunduk. Itu makanya kita, apa buktinya pergi? Tapi bukankah Kristus sudah melepaskan kita? Yes, tapi dengan daging ini itu makanya saudara akan makin tua, betul nggak? Ya. Ada orang begini, itu satu sekolah dulu. Waktu dulu di zaman kami SMA, cantik kali loh dia. Sekarang kayak lampir. Udah rumah tangganya nggak bahagia. Yang tadinya cantik, yang cantik aja bisa makin apalagi yang jelek. Dulu zaman kami SMA jelek kali loh dia. Sekarang makin cantik karena dia bahagia. Itu makanya ada dulu siapa yang sering bagikan itu. Berbeda anaknya dengan dia sekarang kan gitu. Karena dia bahagia sekarang. Ada yang berpikir begini, apa nyata kebahagiaan? Allah sama sedikit pun gak pernah kualahin. Aku ini tahu, mulai lahir aku udah bekerja. Ada di sini sudah mulai lahir bekerja. Roma 7:18-21, sebab aku tahu. Coba perhatikan ke depan, supaya saudara paham. Saudara harus punya dasar-dasar Alkitab. Karena hanya dengan saudara mengerti apa yang Kristus maksud, maka saudara akan merdeka. Dengarkan ini, saudara. Iblis itu udah gak ada lagi nyalinya sekarang bagi kita. Di dalam Kristus, dia sudah katakan minggu yang lalu, Pak, dia sudah dilucuti, dipertontonkan ketika Kristus mati. Dia naik ke surga, dia bawa darah itu. Dia membawa tawanan-tawanan. Tuh. Dia mempermalukan iblis di situ. Sudah dinyatakan oleh kematian Kristus, iblis menjadi seperti tentara yang sudah dicabut semua senjatanya. Bayangkanlah kalau tentara gak ada lagi senjatanya. Itu menggenapi firman Tuhan kepada Adam dan Hawa.
keturunanmu akan meremukkan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku kata Paulus, yaitu di dalam aku sebagai manusia daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Itu makanya saudara bisa merasa bersalah. Betul nggak? Tapi daging saudara egois. Suami istri cerita, salah nggak Pak? Iya. Kata daging memang kau salah. Tapi ini yang bikin hancur saudara. Tapi saya dua. Ada memang kata Paulus di dalam aku itu ada memang kehendak. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku berbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki itu jahat. Itu yang condong. Udah dengar firman. Habis itu dengar kita diomongin orang gimana? Baby. Spontan saudara itu kan spontan itu kan. Udah dengar firman Tuhan, jangan suka ngomongin orang begitu, cuma itu yang berkata, ya Tuhan, tahu nggak Eda? Oh, langsung spontan dia sudah. Oh, pantas. Itu keinginan daging. Dan keinginan daging ini kan membawa pada kebinasaan, betul nggak? Makanya hidup kita semuanya terkadang lebih sering di dalam zona apa? Kebinasaan. Bayangkan baru bangun aja sudah kesurupan. Baru bangun bukan Tuhan, terima kasih. Langsung buka mata. Orang buka mata kacakan sudah. Suaminya pun. Namanya susah katanya. Enggak sadar. Udah jelek mukanya kesurupan lagi. Yang cantik aja kalau kesurupan coba. Jelek, apalagi yang jelek. Bilang ke kamu nolak ke marwah. Kalau udah jelek jangan lagi kesurupan lagi. Loh ada yang tersinggung kok jeleknya loh. Mau ngaku cantik. Di surga nanti ada kecantikan yang sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ini dasarnya semua. Itu makanya kita dijajah di sini. Dijajah di sini. Jadi mau gimana pun saudara tetapnya daging ini akan dijajah. Gak ada yang mungkin saudara di sini. Ada yang mungkin nanti anggaplah bagaimana sekarang aku sudah seperti malaikat. Jujurlah bagaimana 1 tahun ini gak pernah 1 kali pun aku gelisah. Ada nggak yang di sini 1 tahun gak pernah gelisah? Pastikan dulu. Jangan-jangan sudah gini dia. Gini tahu gini. Atau sudah koma. Orang koma itu udah gak gelisah lagi sudah. Selama saudara masih bernafas pasti ada kegelisahan. Amin. Gak mungkin lah rumah tangga saudara terus saja seperti surga nanti. Kan adanya hal yang salah paham. Betul nggak? Walaupun nggak salah paham ada yang akan berantem. Hanya gara-gara odol aja sudah berantem. Nanti udah. Odol itu. Odol aja sudah. Saya kan sering bilang itu. Kalau ibu gembar ini pintar kali. Odol itu dia nggak tahu caranya gimana aku bisa keluar dia. Sekarang udah mulai untuk sembunyikan. Besok di situ lagi udah. Gara-gara kau odol rumah tangga aku berantem. Saya bilang buang lagi. Masih ada katanya. Saya kan termasuk nggak sabar soal ini gitu. Apapun bisa membuat kita ribut, betul nggak? Jangankan suami istri, dengan kembali aja sudah bisa paham. Saudara-saudara, begitu saudara disindir sedikit, nyindir, gelisah dia langsung saudara. Gelisah. Kenapa? Semuanya kan salah paham. Saya selalu mengatakan dengan pasti semua saudara jadi nggak sejahtera pasti karena salah paham. Karena selama saudara nggak salah paham, saudara pasti akan sejahtera. Setuju nggak kira-kira? Nah makanya saudara jangan sering-sering salah paham. Sedangkan orang lain aja berbuat jahat kepada saudara, selama saudara nggak salah paham, saudara akan tetap benar, sejahtera. Lanjut. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, dengarin ya, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Ini jangan salah pahamnya. Bukan berarti ini berarti
Artinya apa? Sesempurna apapun roh saudara ingin memeluk Tuhan setiap saat, saudara akan menghadapi satu waktu kenyataan di mana saudara akan ditaklukkan dengan itu. Orangnya kalau dicubit sakit nggak, coba dulu dicubit, udah jangan dulu begini. Coba dicubit dulu kulit apanya itu dagingnya. Coba dulu kuat sampai berdarah. Sakit nggak? Sakit. Nanti di surga nggak sakit. Karena rasa sakit itu bersumber dari hukum. Dan saudara mungkin nggak tahu, mungkin nggak bisa menalari. Jadi surga nanti ditikam, nggak sakit. Enggak. Karena sebab mungkin nanti di surga saudara nggak berdarah. Makanya nanti sana nggak ada lagi makan darah. Ya, di surga itu kan nanti nggak ada lagi situ rumah sakit. Dokter Lina nggak ada di situ lagi. Masa ada dokter yang standby? Kenapa? Kebakaran di surga, di rumah sana katanya. Nggak ada lagi kebakaran di sana. Nggak ada lagi di sana kaki kanan duri. Nggak ada lagi sana tersandung. Nggak ada lagi sana. Kenapa kakinya kanan babat katanya? Masa ada lagi main babat di surga? Di sana nggak ada lagi semua. Ya, di sana gini. Di sana semuanya yang sempurna. Belum pernah kita alami di sini kan? Tunggu. Siapa tahu ada yang tahun 2005 yang dipanggil. Nanti dia menjadi saksi pertama. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada. Jadi dalam diri kita ini ada dua peran, yang baik dan yang jahat. Dan siapa yang lebih dominan? Apakah yang baik atau yang jahat? Tergantung apakah orang itu dipimpin roh atau dipimpin oleh. Saudara, pengalaman saudara mana di sini? Peran penjahat atau peran orang baik? Ayo. Kalau saudara diam berarti saudara penjahat. Saya baik. Saudara lebih sering mengatakan apa? Penjahat atau orang baik? Hah? Penjahit. Apa itu penjahat, Pak? Penjahat yang baik. Penjahit. Kita lebih cenderung tampil dalam sisi yang salah. Coba, biasanya kalau nggak pas di hatimu, gimana reaksimu? Reaksi darimu? Padahal dia pun lebih sering melakukan yang tidak. Kenapa contoh gini? Kenapa kita, kalau kita yang berbuat salah, kita pengen diampuni. Tapi begitu orang lain yang berbuat salah, sampai mati kok. Udah putar-putar itu sampai mati. Tapi giliran dia yang salah, masa gitu aja nggak bisa memaafkan? Itu sempurna, itu kesempurnaan itu gitu. Kesempurnaan itu yang dipakai oleh iblis untuk mengelabui kita. Begitu nggak pas di hatimu, itu makanya saya bilang obat satu-satunya di dunia yang bisa membuat orang hidup selama-lamanya cuma satu. Apa itu? Pas. Pas. Obat itu nggak ada di sini. Itu makanya tadi dalam kitab Kejadian supaya mereka jangan mengulurkan tangannya lagi dan memakan itu. Makanya diusir. Kenapa? Kalau mereka makan itu maka hiduplah selama-lamanya mereka di dalam dosa. Dampak daripada karya salib bagi kita yang percaya adalah apa? Ini yang paling tadi lagu pertama itu, girang-girang itu. Yesus ajaib. Kita kan tema kita itu sudah apa itu? Abundance of grace. Apa itu keajaiban Kristus ya? Ini yang banyak kali orang Kristen nggak tahu. Karena justru hari ini banyak mimbar mengajarkan bukan apa yang diajarkan Paulus. Mimbar mengajarkan tentang penghubungan. Kalau saudara tidak begini, maka Tuhan akan marah. Ayatnya mana? Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, Tuhan nggak akan marah lagi kan? Bahkan dia bilang, dia bersumpah. Tuhan sebetulnya nggak perlu bersumpah, tapi demi kita dia bersumpah demi dirinya sendiri, dia tidak akan marah lagi. Dengar ini sekarang. Dampak dari
daripada Kaisari bagi kita orang percaya adalah ditenggelamkan dalam pengampunannya. Jadi pengampunan Kristus bagi kita hari ini seperti laut yang dalam, di mana kita semua masuk di sana, dan semua perbuatanmu itu tidak akan pernah bisa lagi apa? Lebih besar daripada pengampunan itu. Pengampunan bagi kita jauh lebih besar daripada semua akibat dosa di dalam. Dengan pengampunan Kristus itu jauh lebih besar dari semua perbuatan. Jadi contoh, besok atau mungkin minggu depan atau nanti habis pulang ibadah ini, saudara ditelepon orang lain membuat saudara sedikit gelisah. Dengar, pengampunan Kristus itu jauh lebih besar. Itu yang disebut dengan apa? Abundance. Tahu abundance itu apa? Berlimpah-limpah. Ya, berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 16. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Hadiah Allah juga jauh lebih besar daripada dosa orang yang satu itu. Siapa itu? Adam. Sebab sesudah satu orang melakukan pelanggaran, Adam, keluarlah vonis dari surga bersalah. Tetapi sesudah banyak orang berbuat dosa, jadi dosa itu dikumpulkan, datanglah hadiah. Kata hadiah di situ dia menggunakan kata grace. Ya, grace, kasih karunia, anugerah. Datanglah hadiah dari Allah yang menyatakan apa? Tidak bersalah. Dengarkan ya, itu makanya kita harus belajar dasar hukum Taurat dan dasar perjanjian baru, dasar perjanjian lama. Kita dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus dihukum maut, artinya thanatos. Tapi perjanjian baru mengubah hukum itu, sudah dalam tanda petik mengubah hukum itu. Sekarang kita dinyatakan tidak. Kenapa bisa? Itulah khotbah minggu pertukaran di atas kayu salib. Yang aturannya kita yang disalibkan, Allah menggantikan dirinya melalui Yesus Kristus. Perhatikan dan percaya. Dengarnya, perhatikan dan percayai dan yakinkan jiwamu. Seperti tadi lagu itu sudah. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Itu kan Raja Daud itu. Kenapa engkau gelisah? Sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Lagu tadi itu, inilah yang dimaksud. Jujur itu, jujur kadang aku tak sanggup. Gak ada yang sanggup. Jokowi pun percaya, kelihatannya dia tidak apa-apa, tapi di kamar mungkin ya kan? Kita ini hanya kadang-kadang pura-pura kuat aja semua. Gak ada satu orang pun yang kuat. Gembalamu itu bukan apa-apa. Begitu saudara pulang, masuk kamar, nangis juga saudara. Gak apa-apa pakai gerakan. Oh puji Tuhan. Begitu udah gak ada jemaat ini masuk besok. Gak ada satu orang pun yang benar-benar kuat. Dengarin. Jadi itu tadi lagu Siti Muhyid itu jujur. Makanya hanya saudara yang bisa meyakinkan dia. Bukan bernyanyi sampai jiwaku. Ngomong sama jiwa. Hai jiwa, percaya saja. Hai jiwaku, jangan takut. Karena dagingmu kan sudah begini kan. Yakinkan jiwamu supaya jiwamu itu bangun. Dia bangun dan dia mulai apa? Melindungi saudara. Karena ini dengan jiwa itu jauh lebih besar daripada tubuh kita. Karena jiwa itu ada di dalam roh. Amin. Yakinkan dan percaya dan yakinkan jiwamu bahwa kuasa dari abundance operasimu untuk siapa? Dulu kan gini, seringkali iblis menggunakan, bukan dari dulu,
katakan, dia sering kali menggunakan kelemahan kita untuk menghancurkan kita, betul nggak? Kalau kali ini kau selesai, kau lihat aja mampus, kau hancur kau. Dan dia sering kali menggunakan kelemahan-kelemahan kita, Pak, untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Sekarang nggak ada lagi, saudara. Tuhan tahu. Itu makanya waktu Tuhan Kristus mati di atas kayu salib, apa yang dikatakan? Dia sudah mengutuk. Apa yang dikutuk? Apa yang dia kutuk, saudara? Dosa di dalam daging. Mengutuk artinya apa? Menyatakan tidak ada. Menyatakan tidak. Itu bagaikan apa? Obat dari racun. Hukum dosa itu racun bagi tubuh. Tapi kutukan Kristus atas dosa di dalam daging itu sudah menetralkan. Dinetralkan, saudara. Sehingga dengarkan ini, saudara. Walaupun nanti kita mati secara lahiriah, roh itu tidak akan meninggalkan kita. Sebagaimana roh yang sama yang membangkitkan tubuh Kristus, kata Paulus, akan membangkitkan kita satu waktu. Sehingga kita tidak mati dalam kebinasaan. Kenapa? Karena racun dari maut itu sudah dinetralkan oleh darah Kristus. Sehingga sekarang bagi orang percaya, kematian daging bukan lagi hal yang paling menakutkan. Itu dalam bahasa Spanyol lagunya. Dan Nabi di sini tunggobe hamatiani dan ku lebih mengira. Kalau dulu kan takut kali kita mati kan? Udah ketahuan satu penyakitnya, makanya bilang bedanya di sini dengan di Eropa sana. Di Eropa orang pengen tahu penyakitnya sejak ini. Di Indonesia penyakitnya disembunyikan, kelihatan tegar sampai stadium akhir. Ya, check up lah sesekali saudara kesehatanmu. Bisa aja kan begitu saudara sering ngantuk itu bisa saja memang sudah ada penyakit dalam tubuhmu. Dosa dalam daging kita lah yang dihukum. Dia dengar ya. Jadi siapa yang dengar ini? Hati-hati, iblis itu licik loh. Jadi saudara nggak dihukum. Ya, kebenarannya begini. Kebenaran itu mengatakan bukan kita yang dihukum, tapi siapa yang dihukum? Dosa. Dosa di dalam daging, bukan kita. Selama ini kan seringkali kita merasa kita yang dihukum. Kenapa kita dihukum? Karena kita yang berbuat. Makanya dari Paulus mengatakan, kalau sekarang aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, bukan aku yang melakukannya. Siapa? Dosa. Nanti kalau yang tidak sampai pemikirannya dengan maksud Paulus, bergembira di dalam hati, seperti aku lah itu, makanya aku pengen aja menjabat terus itu. Ingat ya, dosa di dalam daging kita lah yang dihukum atau dikutuk, bukan kita. Sama-sama lu katakan, 1, 2, 3. Dosa di dalam daging kita lah yang dihukum atau dikutuk, bukan kita. Bukan saudara yang dikutuk. Justru kutuk saudara itu sudah digantikan di mana? Di tubuh siapa? Tubuh Kristus yang sempurna itu sudah dijatuhkan punishment. Dalam bahasa Inggris penghukuman, kutuk, untuk melepaskan kita dari kutuk. Jadi siapa yang dihukum? Dosa yang dihukum, bukan kita. Biarpun gunung-gunung dan segala namun kasih. Ini kan Tuhan yang nyanyi kepada kita kan? Beranjak dari, tak akan beranjak. Maksudnya begini, kamu bisa beranjak, tapi dia tidak akan. Halo, saudara bisa bilang, Tuhan, nggak kawan lagi kita, tapi saudara tetap kawannya. Amin. Saudara bisa berubah, tapi dia tidak akan pernah berubah. Apa yang diucapkan itu abadi. Itu sebabnya sekali lagi dengar, waktu Tuhan membuat perjanjian dengan kita, siapa yang mewakili kita? Pengacara kita yang mewakili kita. Siapa itu pengacara kita?
hadir dalam perjanjian itu kan? Siapa yang hadir di situ? Ada di sini yang hadir? Tuhan sudah membuat perjanjian tanpa dihadiri oleh kita, tapi kita dihadiri oleh perwakilan kita. Siapa? Kristus. Kenapa? Karena Tuhan tahu saudara bisa berubah. Bahkan seringkali kita ini Simeon. Senin A, B, hari Selasa. Rabu, C. Udahlah, Tuhan bilang, udah putuskan dalam hatiku. Nah, tidak. Lihat, Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Di dalam itu makanya tadi ke merdeka di dalam apa yang dijajah, saudara? Halo? Apa yang dijajah? Yang dimerdekakan apa, saudara? Roh kita dimerdekakan. Amin. Sehingga dengar, efek daripada ini sekarang nggak mempengaruhi lagi ke sana, keselamatan. Nanti kecuali begitu. Kalau begitu Pak Gem, apa gunanya? Kan gitu. Apa gunanya saya beribadah? Dengar, semua yang kita lakukan karena percaya pada Kristus itu dihitung sebagai apa? Upah. Jadi nanti di sana kalau saudara banyak berbuat untuk Kristus di dunia ini, perumahanmu bukan lagi perumahan subsidi ya. Bukan lagi perumahan subsidi. Tapi saudara masuk di level paling elit di surga, di mana satu rumah itu 1 hektar, saudara. Haleluya. Saudara nanti tinggal di sana, ada pembantu. Siapa pelayanmu, saudara? Malaikat. Kolam renangnya seluas Danau Toba. Saudara bisa berenang. Kan sudah sempurna, enggak? Ada lagi sana lagi tenggelam. Betul nggak? View-nya bukan lagi seperti sini. View-nya pas, susah nggak dimana hal. Begitu dibuka jendela, tahu sudah? Kandang bagi orang. Di sana view-nya sempurna. Saudara mau level mana nanti perumahanmu, saudara? Gak peduli, saudara. Level tinggi surga. Rindukanlah nanti perumahan elit itu. Amin. Tuhan bilang, datang saudara. Wah, dilihat catatan. Wah, kali dia ini 2 kali dipenggal kawan ini, kan gitu. 2 kali dipenggal, menderita karena Tuhan yang menderita ya. Kalau sekarang kan memang banyak di antara kita yang mungkin menderita bukan karena Tuhan. Karena siapa? Karena siapa kira-kira? Kalau dia berarti makin dalam itu. Biasanya kalau udah diam berarti itu udah dalam kali itu. Begitu kan? Ada yang susah di sini. Mulai lahir pagi katanya. Sampai sekarang susah. Karena siapa? Karena Kristus. Karena Kristus itu seperti apa? Petrus, Yakobus. Tak ada lagi apa? Tak ada lagi apapun itu, dengar ini. Tidak ada lagi apapun itu yang bisa menghalangi ataupun mencegah Kristus apa? Mengasihi kita. Kalau dulu apa yang mencegah Kristus Allah mengasihi kita? Dosa. Sekarang dosa itu sudah selesai. Sehingga sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi apapun. Bahkan dia sendiri, Kristus sendiri sudah dalam tanda petik mengubah dasar dari hukum itu, dari hukum perbuatan kita kepada perbuatannya, sehingga status kita sebagai orang benar dan keselamatan kita sudah dikunci di dalam diri, bukan lagi dalam diri kita. Tahu hukum yang lama mengatakan apa? Kalau kamu salah, kamu dihukum. Artinya apa? Perbuatanmu mempengaruhi keselamatanmu, betul nggak? Tapi dalam hukum yang baru sekarang, dengar, statusmu sebagai orang benar di dalam Kristus tidak lagi ditentukan oleh perbuatan kita. Kenapa? Karena kebenaran kita itu dianugerahkan, dihadiahkan cuma-cuma. Amin. Itu kan lagu yang saya buat itu. Kebenaran dianugerahkan. Kalau dalam hukum yang lama enggak. Itu makanya dikatakan hukum Taurat itu menjadi tidak berdaya. Kenapa? Hukum Taurat tidak bisa mengampuni. Ya, hukum Taurat tidak bisa
mengampuni. Hukum Taurat tidak bisa berubah. Dengarkan itu saudara. Lihat Roma 8 ayat 35. Kita baca ini saudara. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Inilah terjemahan bahasa sama lagi. Nanti kalau salah baca yang terjemahan baru berbeda. Tapi kira-kira definisinya apa ini? Dapatkah kesusahan mencegahnya? Atau kesukaran? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau kemiskinan? Atau bahaya? Ataupun kematian? Jadi sekarang bukan lagi ditanya begini. Apa yang bisa memisahkan kamu dari Kristus? Banyak kan? Banyak kan kira-kira yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Kalau ada pas keluhan, nggak pas dengan hati apa? Mau belajar pakai buktian, udah begitu kan? Berdoa lagi aku. Jadi pertanyaannya bukan begitu. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Ayat 8. Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian ataupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita seperti yang sudah ditentukannya melalui Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa mencegah Kristus mengasihi kita. Filipi 3:9 dengan dan berada dalam Dia bukan dengan. Jadi kebenaran itu saudara seperti kain apa itu? Seperti kain kotor. Tahu itu seperti kain kotor? Itu di kitab apa itu? Di kitab Yesaya. Kain kotor di situ dalam bahasa yang lain dia menggunakan kata seperti kain najis. Itu seperti apa itu? Kalau zaman modern sekarang, mohon maaf, itu seperti softtek. Softtek, pembalik wanita. Itu yang dimaksud. Jadi kita sekarang dalam Kristus bukan lagi berdiri di atas kepala kita sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran. Karena apa? Kepercayaan pada Kristus itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan apa? Iman. Haleluya. Haleluya. Ini mau untuk berbeda dengan dijawab berantem suami istri. Kebenaran itu tetap. Amin. Hanya pelajari orang benar pasti akan menyelesaikan masalah dengan itu tandanya. Jangan hanya klaim aku orang benar, tapi selalu berantakan hidup. Itu orang benar yang mengaku orang benar. Jangan takut dengan semua kelemahan. Sebab di area itulah kuasa Kristus. Hukum dosa itu sudah membuat banyak kelemahan dalam daging kita. Betul nggak? Saudara nggak mampu berdiri di depan orang kan? Karena kenapa? Karena saudara merasa saudara punya deposit 20 M baru merasa percaya diri untuk bisa menyampaikan kata-kata penghiburan. Betul nggak kira-kira? Saudara rasa nggak layak karena saudara nggak punya gelar. Ya. Dan gelar yang punya gelar pun nggak bisa dipertanggungjawabkan gelarnya. S2 dia, MTH, Master Teologi. Tapi begitu dikasih satu kasus, nggak bisa. Banyak kelemahan akibat daripada hukum. Ada satu ayat yang dikatakan oleh Paulus dengan ini saudara. Tadi di dalam lagu Sifimori itu dikatakan itu saudara. Dalam kelemahan, disitulah kuasa Kristus sempurna. 2 Korintus 12:9. Tetapi jawab Tuhan kepada cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun. Jangan takut dengan kelemahan. Amin. Ada yang diancam oleh kelemahan hari ini. Aduh, begitu. Saya dikasih tenggang waktu kan gitu. Katanya kalau nggak bisa lagi ku bayar, rumahku disita. Saudara rumah. Aku pengen punya rumah lu bagian disita. Orang-orang bagian untuk kasih nanti apa itu. DB lah semacam DB. Sepatu gua aja lo bagian udah nggak lagi tapaknya. Dia lah kaki dulu bagian gaya aja nih semua sepatu dia. Di sini kan nggak ada tapaknya lagi. Udah bernanas di sini. Itu kelemahan. Tapi saudara harus mengetahui rahasia di balik kelemahan. Karena Tuhanlah yang mengizinkan kelemahan itu. Nanti coba kita baca ayat ini dalam beberapa terjemahan. Sudah selesai waktu ini.
Korintus 12 itu dalam terjemahan bahasa sama sakit itu perhatikan perbedaan dengan terjemahan